Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Azahra dari kelas 3A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan meresensikan sebuah buku yang berjudul Sherlock Holmes, Misteri di Lembah Ketakutan. Di sini saya akan sedikit membagikan tentang identitas buku yang akan saya resensikan. Yang pertama ada judul asli, yaitu A Study in Secret, dan karya Sir Arthur Conan Doyle. Penerbit yaitu A.L. Bard Company, dan pengalih bahasa yaitu Arif Ishartadi, penyunting yaitu Mustika Ratu, dan penata bahasa Nat, perancang sampul itu Nat, dan penerbitan pertama oleh penerbit Histera, dan cetakan pertama terjadi pada Mei 2019. Nah, di sini ada isi buku yang akan saya bacakan, yaitu tentang Sherlock Holmes yang melakukan detektif dalam pemecahan masalah yang terjadi di sebuah kota. Nah, di situ Sherlock Holmes akan dibantu oleh dokter yang bernama Dr. John Watson. Nah, di situ mereka ditantang untuk memecahkan kasus paling rumit dan paling membahayakan yang pernah mereka hadapi. Nah, tidak hanya soal pembunuhan, mereka juga waspada terhadap ancaman si jenius, yaitu Moriarty. Apakah rahasianya akan terkuak? Pasti akan ada di buku ini. Nah, tentang selanjutnya itu nilai buku. Yang saya akan nilai tentang alur ceritanya. Alur cerita dalam buku tersebut adalah alur maju mundur. Di buku tersebut ada tentang alur maju dan alur mundur. Di situ kita harus sangat memfokuskan diri untuk membaca buku ini, karena ketika kita tidak memfokuskan diri untuk membaca buku ini, kita bisa kehilangan fokus dan tidak bisa memahami penggunaan bahasa yang ada di buku ini. Dan penggunaan bahasa yang terjadi di buku ini juga itu sangat rumit jika kita tidak benar-benar memahami bahasa yang digunakan oleh buku yang kita baca. Selanjutnya ada makna penulisan. Makna penulisan seperti titik dan koma itu tersusun dengan baik dan sangat baik untuk dipahami juga, karena titik dan komanya itu sangat-sangat baik gitu. Terus yang terakhir itu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, kita bisa tahu nih detektif itu pekerjaannya seperti apa, dan bagaimana sih cerita tentang Sherlock Holmes itu kita bisa mengetahui dari sini. Kan banyak buku-buku lain dan Sherlock Holmes juga pernah dijadikan film. Nah, sedangkan kalau di buku ini itu lebih lengkap dan lebih rinci gitu. Terus kekurangannya, karena penggunaan bahasa dan makna penulisan yang terjadi di sini itu sangat rumit, jadi kita harus memfokuskan diri kita, memfokuskan otak kita untuk membaca. Dan ketika kita atau pembaca sendiri kekurangan penggunaan bahasa atau mungkin makna yang kita tahu kurangnya seperti itu akan sulit memahami buku ini. Nah, di situ kekurangannya. Selanjutnya resensi mungkin atau penilaian yang saya berikan untuk buku ini adalah 9/10, karena ini benar-benar buku yang bagus banget. Saya merekomendasikan kalian untuk membaca buku ini dengan pemahaman dan dengan hal-hal yang benar-benar bagus untuk kalian yang sangat-sangat menyukai tentang cerita detektif atau pemecahan masalah. Kalian benar-benar harus beli buku ini banget. Ini nggak promosi karena ini resensi buku, tapi menurut aku ini buku bagus banget dan aku benar-benar merekomendasikan kepada kalian. Nah, hanya sampai situ dulu resensi buku saya. Semoga kalian benar-benar menyukai resensi ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.